Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Arijono bersama saya tentunya Arijono dan rekan saya Mas Ipung. Mas Ipung. Nah, kita nanti akan membahas berbagai macam problematika yang ada di dunia dan saat ini kita akan membahas tentang apa, Mas Ipung? Tentang gunung ya? Oh iya, gunung. Oke, karena Mas Ipung ini adalah anak gunung, bukan anak senja ya teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Jadi saksikan terus podcast Arijono. Cikido. Oke, kembali lagi ya di sini bersama Mas Ipung. Kita nanti akan membahas tentang anak gunung nih tentunya Mas Ipung ya. Oh iya. Oke, Mas Ipung, mohon maaf mic-nya agak diginikan dulu ya. Nah, oke. Biar Mas Ipung, ya biar kedengaran aja suaranya ya. iya. Oke, Mas Ipung, sudah berapa lama sih ke gunung itu? Mulai Sebenarnya waktu menikmati waktu-waktu yang liburan waktu kuliah dulu aja sih Mas. Oh gitu. Sekedar hobi, nggak terlalu fanatik, cuma fun aja. Fun aja. Oke, ngomong-ngomong udah ke gunung apa aja? Saya sudah ke gunung daerah Dieng saja sementara ini. Jawa Dieng. Tengah. Oke, Semeru? Belum. Bromo? Sudah. Sudah. Oke, Lawu? Yang sudah itu Merbabu, Uh-huh. Gunung Prau, Uh-huh. Gunung Sindoro, Sumbing, daerah Jawa Tengah semua. Jawa Tengah semua. Jawa Timur ini baru beberapa aja. Oke, berarti lebih ininya ke daerah Jawa Tengah ya? Sebenarnya dulu kuliahnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Oke, nah kira-kira nih jika ke gunung apa sih yang nggak boleh dilakukan? Kan banyak nih orang yang sekarang suka ke gunung, anak-anak kota itu suka ke gunung, Iya. tetapi mereka itu ini suka apa kayak sepertinya buang sampah sembarangan atau bahkan memetik tanaman yang menurut mereka kok unik nih tanamannya sehingga mereka cabut. Itu kira-kira boleh atau enggak sih? Sebenarnya setiap pendakian di setiap gunung itu punya peraturan sendiri-sendiri Mas. Tapi saya ambil kesimpulannya itu yang dilarang ketika naik gunung itu yang pertama emang ini udah wajib ya hukumnya ya, nggak boleh buang sampah sembarangan. Soalnya kasihan warga sekitar, terus para pecinta alam itu waktu ketika ada acara bersama itu buat rame-rame bersihin gunung itu banyak banget sampah-sampah dari pendaki-pendaki pemula kayak gitu. Misalkan nih kita ingin ke gunung, ingin membuang sampah itu kira-kira Bawa trash bag Trash bag. sendiri dari bawah ke atas, nanti dari kalau udah Turun ya? dibawa turun lagi. Oh, Oke. oke. Nanti dibawa di pos penitipan sepeda motor, biasanya itu disediakan tempat pembuangan sampah. Oke, nah jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian itu ke gunung, jangan lupa untuk bawa trash bag ya. Jadi jangan meninggalkan sampah saat di gunung. Oke, apalagi kan kalau sampah plastik ini kan penguraiannya juga cukup lama ya Mas Ipung ya. Kayak puntung rokok, sampah plastik, tisu basah gitu. Tisu basah juga banyak ya. Ngapain itu? Buat apa ya? Nggak tahu Mas. Oh gitu. Iya. Kita kalau misalkan ke gunung, kita juga perlu nggak sih menjaga istilahnya sopan sopan santun. Jadi kalau mendaki itu ke alam lepas, alam bebas. Kita nggak tahu di sana itu kita baru pendatang. Nah, dari mungkin yang pernah saya alami itu nanti kalau kita berucap tidak baik, berucap kotor itu nanti ada timbal baliknya sendiri buat kita sendiri, nanti kita diganggu atau apa atau gimana ya. Intinya itu harus menjaga ucapan, menjaga sikap, dan benar-benar menurut saya itu banyak pelajaran dari mendaki gunung itu sangat
banyak sekali pelajaran yang Contohnya? Contohnya kita harus saling membantu sesama teman tim kita waktu naik ke atas. Kita sampai walaupun udah sampai ke atas pun itu jangan langsung berharap itu nanti dapat pemandangan bagus. Soalnya kita yang kita hadapi itu alam. Walaupun sampai ke atas itu kita udah bersyukur dapat view bagus, itu adalah bonus. Nanti jangan sampai kita mau naik gunung terus sampai puncak dapat pemandangan bagus, nanti tahu-tahu sampai sana nggak dapat, itu cuma kabut aja nyesel. Nah itu jangan. Kayak gitu itu kita belajar arti perjuangan walaupun kita udah sampai ke puncak. Nah itu udah syukur banget. Nah bonusnya adalah nanti kita dapat view yang bagus. Intinya selalu bersyukur dan selalu enjoy ya untuk menikmati pemandangan di sana ya. Jangan mengeluh juga ya. Jangan naik gunung itu gini mas, ketika kita saling membantu temennya ketinggalan gitu, kita harus tungguin, nggak boleh egois, nggak boleh nanti temennya kesasar gimana, nanti kan dicari keluarganya atau gimana kan ya nggak baik juga. Itu sangat pembelajaran untuk kekompakan tim, kedisiplinan, terus loyalitas sama temen. Kalau temen kita ada yang capek, ya udah bilang aja capek, jangan dipaksain. Nanti kalau dipaksain nggak kuat, nanti kita yang repot sendiri. Betul. Nah itu mantap sekali ya tadi ya tentang istilahnya filosofi mendaki gunung. Kalau kita udah sampai bareng-bareng tim kita nggak ada yang ketinggalan, kan enak juga. Betul banget. Nah, pernah nggak sih ada kejadian yang tidak diinginkan saat mendaki gunung? Kalau kejadian tidak diinginkan selama ini masih belum ada, soalnya kita udah berkomitmen dari bawah selama kita mendaki harus benar-benar jaga lisan, jaga perbuatan, jangan sampai berbuat yang enggak-enggak. Soalnya ini lingkungan alam ini harus tetap kita jaga. Nah, waktu kejadian yang sangat berkesan saya sendiri itu ketika naik Gunung Merbabu. Itu kenapa? Ketika sampai di Sabana 2 kan masih ada tanjakan lagi menuju puncak. Nah, sebelum sampai puncak itu udah hujan deras, hujan lebat, dan itu ada badai. Iya. Terus ini masih punya nih dok, badai pasti berlalu. Enggak lah mas, panik mas, kita juga dulu teman-teman juga belum terlalu pengalaman. Nah ya akhirnya kita cuma berdoa, semua di dalam tenda. Terus ya mau turun juga hujan, mau lanjutin nggak mungkin kan, kita ya sementara ketika badai itu lewat kita ya berdiam di dalam tenda di pojok-pojokan biar nggak terbang tendanya. Ada banyak kejadian teman-teman yang lain itu sampai patah itu mas. Iya sampai patah sampai itu, soalnya kenceng banget kalau di atas itu anginnya. Oke. Nah jadi ya intinya kita untungnya nih Mas Ipung ini nggak ada ya kejadian-kejadian ya istilahnya yang buruk seperti itu, yang cuma ada kesurupan gitu, nggak ada ya. Ya intinya kita harus jaga lisan. Perbuatan. Nah itu ya, jadi teman-teman nih intinya tuh jaga lisan, jaga perbuatan kita, karena kan kita berada di tempat yang istilahnya yang asing ya, jadi kita juga harus menjaga tata krama kita karena kan kita juga sebagai orang timur nih, kita kan juga harus menjaga tata krama sopan santunnya. Nah nih coba terakhir deh, peralatan yang harus wajib dibawa nih, peralatan yang harus atau wajib dibawa saat mendaki itu apa Mas Ipung? Yang pertama ya tenda, itu pasti tas carry. Terus
kompor portable Ah. sama gasnya. Dan jangan lupa logistik juga itu sangat perlu mas. Kita harus estimasi berapa tingginya gunung itu, berapa hari kita sampai. Nah diestimasi terus berapa banyak peralatan makanan dan snack, tentunya minuman itu yang sangat penting mas. Ketika kita naik gunung kita harus cari info dulu itu gunung itu ada sumber airnya atau enggak. Kalau enggak ada berarti kita siapkan sendiri, bawa sendiri dari bawah. Kalau ada sumber airnya kita bawa setengah aja, nanti setengah lagi ambil dari sumber air gunung itu. Dan yang itu yang paling penting itu ya itu mas, akomodasi itu kira-kira berapa, tanya yang sudah berpengalaman atau kita bisa searching browsing. Dan intinya saran buat saya kalau mau naik gunung buat pemula, kita itu harus ada satu atau minimal satu lah yang pernah naik gunung itu, biar kita ada yang mandu, kita ada yang ngarahin biar nggak kesasar. Oke, nah jadi harus ada yang berpengalaman ya. Setidaknya satu lah mas. Kalau kita belum pernah sama sekali nanti kan bingung mau kemana, arahnya kemana. Kalau udah ada ya nanti kan kita di panggung masih jauh nggak, enak gitu mas. Pernah nggak sih kan dulu kalau kita pramuka itu apa istilahnya kalau kita biar tidak kesasar itu memberikan tanda, misalkan goresan. Pernah kan ya pramuka ya? Iya pernah. Nah jadi kan memberikan goresan, memberikan tanda X atau apa, itu dilakukan juga enggak? Kalau di sana, kalau gunung yang udah dikelola dengan bagus, biasanya dikasih peta dan dikasih nomor telepon yang urgent. Ya barangkali ada yang kejadian apa, nanti bisa ditelepon dari tim yang mengelola gunung tersebut. Nah kalau yang gunung yang biasa standar yang ketinggiannya di bawah 3000 biasanya itu cuma nggak dikasih cuma kita itu cuma nurutin jalan yang sudah ada. Takutnya kan nanti kan ada jalan gang kecil, nanti kita belok salah kan bahaya. Paling untuk sejauh ini saya mendaki itu dikasih plan semua, untuk mau ke puncak arahnya itu udah dikasih semua. Oke, berarti sudah aman ya jalurnya, sudah aman ya insya Allah ya. Oke, untuk peralatan medis nih. Peralatan medisnya itu sebenarnya ada disiapkan dari base camp bawah di bawah itu disiapkan, tapi alangkah lebih baiknya kita juga mempersiapkan sendiri. Seperti apa aja nih yang perlu dibawa untuk peralatan medis? Bawah itu biasanya perban sama betadine, terus itu mas yang buat dingin tuh minyak angin, balsem minyak itu minyak kayak eukaliptus gitu ya. Dan jangan lupa bawa buat itu biasanya tisu basah itu buat membersihkan muka debu. Saya pikir saya buka ini ya. Jadi kan di sana kan nggak mandi atau mungkin kalau ada sumber air kita bisa mandi, kalau nggak ada ya kita mandi di base camp di bawah tempat parkir. Nah mantap banget ya. Iya. Itu 10 menit istilahnya kalau misalkan kalian nih ingin ke gunung, berencana mau mendaki bisa nih. Nah apa sih yang perlu kita rencanakan dan apa sih yang tidak diperbolehkan dan lain-lain seperti itu. Ada saran mungkin untuk para pendaki? Untuk saran saya jaga lingkungan alam kita dengan baik-baik dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak memetik bunga edelweiss yang tumbuh di atas puncak gunung, karena itu merupakan keindahan tersendiri bagi pemuncak, bagi para pendaki untuk menikmati keindahannya. Itu saja. Oke, mantap banget Mas Ipung. Terima kasih Mas Ipung sudah mau berkunjung di podcast Arijono ini. Sehat selalu dan semoga bisa terus mendaki gunung. Rencana mau kemana nih? Tahun 2022 ini? Ini baru rencana aja ya, mau ke Semeru mas, paling ke sampai ke Ranu Kumbolonya aja. Oke, nggak apa-apa ya. Iya.
Oke, mantap banget nih. Siap. Jadi untuk teman-teman sekali lagi terima kasih sudah mau standby di podcast Arijono, dan akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.